Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita diberi lagi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan, menikmati, belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan sama-sama deklarasikan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, biarlah ini kiranya terus terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari buka Alkitab kita di dalam Amsal 20 ayatnya yang keempat. Amsal 20 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya, akhirnya pada musim menuai, tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul renungan pada saat ini yaitu maksimal. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu adalah seorang petani atau mengerjakan ladang atau sawah, atau mungkin ada di sini yang suka bertani ya, bercocok tanam. Nah, musim hujan adalah waktu yang terbaik untuk berada di kebun, berada di ladang, berada di sawah. Kenapa? Karena dikatakan bahwa itu adalah musim yang tepat untuk menanam, untuk membajak, untuk mengerjakan ladang. Nah, Bapak Ibu, saya mempelajari bagaimana cara menanam padi ya. Nah, padi ini ditanam pada musim hujan. Mengapa? Karena membuat ketersediaan air itu cukup. Selain itu, para petani mendapatkan ketersediaan matahari yang memadai sehingga tanah pun menjadi lebih mudah untuk diolah, untuk ditanami padi. Berbeda ketika musim panas ya, tanah itu akan menjadi kering dan susah untuk diolah, untuk ditanam, untuk dibajak. Nah, musim hujan juga dimanfaatkan petani untuk menanam padi agar pada waktunya panen, pada musim panen, sawah itu tidak tergenang air. Karena ketika padi itu sudah bertumbuh dan pada musim hujan itu akan menggagalkan panen ya. Padi yang akan dihasilkan itu akan rusak dan tidak baik. Nah, kita melihat di sini bahwa keuntungan yang besar jika kita bisa memaksimalkan keadaan yang ada. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Tadi di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, petani yang malas tidak mengerjakan ladangnya pada waktunya, akhirnya pada musim menuai tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Memang pada musim dingin itu kita enaknya di rumah, bersantai di rumah, malas untuk bergerak, pada dasarnya seperti itu. Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap diam dan tidak mau bekerja, tidak mau mengerjakan apa-apa. Dalam Amsal memberi contoh bahwa tidak mau membajak, sehingga ketika musim panen, musim menuai, kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Jangan mengharapkan hasil untuk sesuatu yang tidak diusahakan ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maksimal itu artinya kita mengusahakan sebanyak-banyaknya, mengerjakan, usahakan setinggi-tingginya. Itu adalah arti dari maksimal. Nah, kita akan melihat bagaimana harus maksimal. Yang pertama saya mengambil contoh yaitu tidak membuang waktu. Tidak selamanya kita punya waktu. Tidak selamanya waktu itu ada. Karena itu sering kita mendengar, waktu saya terbatas. Saya kehabisan waktu. Waktu saya tidak cukup dan sebagainya. Artinya waktu itu punya batasan. Tidak selamanya kita punya waktu. Waktu itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita menghormati, menghargai yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan
kita memaksimalkan waktu yang ada. Kita tidak bermalas-malasan, kita tidak membuang waktu, kita tidak beralasan. Tetapi ketika ada waktu, kita mau mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, di dalam studi, pekerjaan, pelayanan. Selama masih ada waktu, kita tidak mau membuang-buang waktu. Apa yang bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Musim menabur harusnya dipakai untuk menabur agar pada waktunya menuai kita dapat menuai hasilnya. Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Firman Tuhan katakan jangan mengistirahatkan tanganmu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita artinya ketika kita masih bisa bergerak, ketika kita masih bisa melakukan sesuatu, jangan istirahatkan tanganmu. Artinya kerja dengan maksimal, lakukan apa yang bisa dilakukan. Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 memberikan perintah agar kita menggunakan waktu-waktu yang ada dengan arif. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Kita sudah banyak belajar. Orang bebal itu adalah orang yang tidak bijaksana, tidak punya hikmat. Karena itu Rasul Paulus katakan, pergunakan waktu-waktu yang ada dengan arif. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan kita meleha-leha. Jangan kita berdiam diri. Tidak mempergunakan waktu dengan maksimal sama dengan membuang kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua yaitu memanfaatkan kesempatan. Bagaimana harus memaksimalkan sesuatu, bagaimana harus maksimal. Yang kedua yaitu memanfaatkan kesempatan. Seperti waktu yang tidak selalu ada, demikian dengan kesempatan. Saat kita punya waktu, belum tentu kita diberi kesempatan. Karena itu, manfaatkanlah kesempatan. Lihat setiap kesempatan. Dan jangan sia-siakan itu. Kesempatan adalah sesuatu yang timbul karena adanya peluang. Dan kesempatan tidak datang secara berulang. Kalaupun ada kesempatan, mungkin kesempatan itu tidak sama dengan yang kemarin. Kesempatan hari ini tidak akan sama dengan kesempatan hari esok. Kesempatan itu selalu muncul setiap waktu tanpa disadari, namun seringkali kita melewatkan kesempatan itu. Tetapi ketika kita bisa menghargai waktu, kita bisa memanfaatkan kesempatan, apa yang dapat kita peroleh ketika kita memaksimalkan waktu dan kesempatan? Yang pertama, tidak alami kesulitan. Contohnya, saat ada waktu dan kesempatan, tapi kita malas, kita berdiam diri. Bagi engkau yang masih sekolah, mungkin akan dihadapi dengan ujian, tapi tidak mau belajar, malas. Dan saat menghadapi ujian tidak bisa mengerjakan apa-apa. Artinya kita tidak memaksimalkan waktu yang ada. Kesempatan untuk belajar, waktu untuk belajar, kita tidak pergunakan dengan baik. Mungkin di dalam perkuliahan saudara tidak maksimal. Dan akhirnya saudara mengalami kesulitan. Akhirnya yang saudara hadapi adalah terlambat menjadi sarjana. Bagi yang punya usaha, saudara malas-malasan, saudara tidak melihat setiap kesempatan, membuang-buang waktu. Saudara tidak mau mengembangkan usaha, akhirnya tidak dapat bersaing dengan pesaing-pesaing usaha Anda. Saudara yang punya hutang misalnya, saudara malas bekerja, tidak mau berusaha, akhirnya pada jatuh tempo, akhirnya mengalami kesulitan, mengalami masalah. Seperti petani yang tidak bekerja, petani yang bermalas-malasan, pada waktunya firman Tuhan katakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemalasan itu tidak akan membuat kita maksimal. Pergunakan waktu dan kesempatan agar di kemudian hari tidak mengalami kesulitan. Yang kedua,
Apa yang diperoleh dari memaksimalkan waktu dan kesempatan? Yaitu memperoleh berkat. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-19 dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Kita melihat ketika kita tidak mau bekerja, kita bermalas-malasan, kita membuang-buang waktu, firman Tuhan katakan kita tidak membajak, kita tidak mengerjakan ladang kita, tidak ada berkat. Berkat memang tersedia bagi orang-orang percaya, tapi firman Tuhan katakan jangan istirahatkan tanganmu. Kerjakan apa yang harus dikerjakan supaya firman Tuhan katakan engkau dikenyangkan, engkau tidak menjadi miskin, engkau tidak kelaparan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, akan ada hasil yang diterima. Tidak membajak, tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena membajak adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk hasil yang maksimal. Karena itu jika ingin menikmati berkat Tuhan, maksimalkan apa yang ada. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, agar pada waktu menuai kita akan menuai dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081374200088. Puji Tuhan, kita akan berdoa bagi kebenaran firman Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus memaksimalkan segala keadaan, menghargai waktu yang Tuhan beri, menghargai setiap kesempatan yang Engkau beri, agar Tuhan kami dapat memanfaatkan setiap keadaan yang ada, sehingga kami boleh beroleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan bijaksana, menjadi pribadi-pribadi yang arif. Engkau memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam apapun yang mereka kerjakan. Kesehatan, kekuatan dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apapun saat ini yang menjadi pergumulan mereka, menjadi kebutuhan mereka, Engkau menjadi sumber jawaban, Engkau menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.